Selamat pagi Pak, nama saya Agnes Pindo Yolanda Pranginangin. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Tax Treaty atau P3B. Yang pertama, apa itu pengertian pajak berganda? Pajak berganda secara ekonomis merujuk pada situasi di mana suatu penghasilan yang sama dikenakan lebih dari satu kali di dua atau lebih subjek pajak yang berbeda. Dalam konteks perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, penghindaran pajak yang dicakup adalah penghindaran pajak secara yuridis dan dikelompokkan menjadi pajak berganda intern dan internasional. Adapun beberapa tipe pajak berganda internasional atau P3PBI yaitu faktual dan potensial, yang kedua yuridis dan ekonomi, yang ketiga langsung dan tidak langsung. Adapun objek pajak dalam tax treaty yaitu penghasilan dari harta atau barang tak bergerak atau income from investable property, yang kedua penghasilan dari usaha bisnis atau business property, yang ketiga penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara, yang keempat dividen, yang kelima yaitu bunga, keenam royalti, yang ketujuh keuntungan dari penjualan harta atau capital gain, yang ke-8 penghasilan dari pekerjaan bebas, ke-9 penghasilan dari pekerjaan, yang ke-10 gaji untuk direktur, ke-11 penghasilan seniman atau artis dan atlet, yang ke-12 uang pensiun dan jaminan sosial tenaga kerja, yang ke-13 penghasilan pegawai negeri, yang ke-14 penghasilan pelajar atau mahasiswa, yang ke-15 yang terakhir dan penghasilan lain-lain. Adapun penyebab terjadinya pajak berganda yaitu pajak berganda dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan antara suatu negara dengan negara lainnya berupa perbedaan sistem atau prinsip pemajakan antara negara tersebut dan adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri, di mana penghasilan dalam negeri dan luar negeri dikenakan pajak oleh negara residen atau negara domisili wajib pajak. Terdapat juga pemajakan teritorial bagi wajib pajak luar negeri oleh negara sumber penghasilan, di mana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Selanjutnya tentang P3B. Yang pertama, perjanjian penghindaran pajak berganda atau 3B adalah perjanjian internasional di mana perpajakan antara kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausal yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai dengan jenis transaksi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, yaitu payung hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah pasal 23A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. Berdasarkan pasal ini, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Selanjutnya yaitu prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional. Dalam prinsip ini ada 3 prinsip yang harus dipahami. Yang pertama, capital export neutrality, yang dimana kemanapun kita berinvestasi, beban pajak dibayar haruslah sama, sehingga tidak ada bedanya saat berinvestasi dimanapun, di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu capital import neutrality, yaitu dari manapun investasi berasal dikenakan pajak yang sama. Yang ketiga national neutrality, yaitu di setiap negara memiliki bagian pajak atas penghasilan yang sama. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari pajak berganda internasional? Yang pertama, adanya cara unilateral atau sepihak, yaitu memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mana di dalamnya mengatur MSA atau badan internasional yang ditetapkan sepihak oleh negara itu untuk mewujudkan kewibawaan suatu negara. Yang kedua yaitu cara bilateral, yaitu di mana suatu perundingan antar dua negara yang berkepentingan untuk menghindari pajak berganda. Dan yang ketiga yaitu cara multilateral,
yaitu suatu cara perundingan multilateral oleh lebih dari dua negara untuk penghindaran pajak dan pajak yang berganda. Selanjutnya yaitu metode penghindaran pajak berganda. Adapun metode untuk penghindaran pajak berganda ini yaitu metode pengurangan pajak atau tax credit method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan di luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dalam negeri. Yang pertama yaitu full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan. Yang kedua, ordinary tax credit method, yaitu jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Yang ketiga ada tax sparing credit method, yaitu penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas atau fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday yang dianggap tetap terhutang pajak di negara tersebut, negara sumber. Selanjutnya, metode pembebasan pajak atau tax exemption method. Metode pembebasan pajak ada 4. Yang pertama, full exemption method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak di dalam negeri. Yang kedua, tax expectation at the top. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri, namun terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari pelapisan pajak tertinggi. Yang ketiga yaitu tax expectation at the bottom. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun terhadap penghasilan tersebut diberikan adanya pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan yang terendah. Yang keempat adalah proportional tax expectation. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri, namun terdapat penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Selanjutnya yaitu metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terhutang. Yang terakhir yaitu metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak yang harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, penghasilan dari luar negeri dikenakan tarif yang lebih rendah. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.